Oke, shalom teman-teman. Nah, jadi seperti biasanya, mari kita sebelum mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu mendengarnya Tuhan Yesus. Panjang kami kemarin boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mulai kehidupan kami ya Bapa. Biarlah pada hari ini juga Tuhan Yesus, apa yang ingin Kau sampaikan pada kami ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam lagi teman-teman. Nah, jadi pada pagi hari ini aku ngasih judul pada renungan tanggal 30 ini, yaitu dengan judul kapasitas hati. Nah, kapasitas hati, pasti beberapa teman-teman juga memikirkan kapasitas hati secara konteks Kristen itu apa. Nah, jadi beberapa dari perenunganku dan juga beberapa dari khotbah yang ada di gerejaku. Nah, mari kita buka dulu ayat utama kita di Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Nah, tapi sebelum baca itu mungkin teman-teman bisa lihat di Alkitab, itu kan ada 3 perikop. Nah, perikop yang pertama kan juga mengatakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Terus yang kedua itu tentang talenta. Jadi perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijak, dan terus perumpamaan talenta. Dan juga yang ketiga ini ada yang namanya penghakiman terakhir. Jadi apa yang terjadi waktu nanti kita naik ke surga, penghakimannya seperti apa. Nah, di sini juga ada. Nah, semuanya di pasal 25 ini menjelaskan bagaimana nanti hal kerajaan tentang surga. Nah, berhubungan dengan kapasitas hati, kalau kita baca di Matius pasal 25 yang ke-23, pasti teman-teman juga familiar sama ayat ini. Ya, aku bacakan Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Oke. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Nah, sebelumnya kita orang Kristen pasti mempunyai talenta kita, bukan dalam maksudnya talenta seperti kita juga main musik, atau kita bisa bernyanyi dengan lebih baik, dengan lebih bagus, atau kita talenta juga bisa melukis ataupun sebagainya. Nah, maksud dari talenta ini maksudnya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita waktu hidup pasti Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Hanya saja kita belum tahu apa saja tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, makanya supaya pengen tahu itu ada dalam diri kita sendiri, apa kita mau mencari tahu, mau datang ke hadiratnya untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, itu sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, tapi apa sih kapasitas hati? Nah, jadi kapasitas hati itu kayak gini. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita misalnya banyak kemampuan. Misalnya kemampuanku bisa dengan sebagai yang bermain musik dan juga bisa bernyanyi. Nah, juga terus dan bisa hal yang lain. Nah, misal cuma 2 ini saja tadi, bermusik dan bernyanyi. Nah, aku sudah punya 2 kemampuan yang Tuhan kasih, yang Tuhan ingin supaya aku tuju nih. Nah, sedangkan aku ini masih belum sampai di salah satu pun kemampuan yang seharusnya aku punya.
Nah, jadi untuk mencapai itu haruslah kita punya namanya kapasitas hati yang level up. Nah, sebelum kita mengetahui itu, nah kita kan juga pasti pelayanan banyak sekali kan. Mungkin beberapa dari teman-teman mungkin ada yang Katolik juga kan. Nah, bisa jadi, tapi tetap yang aku tahu itu pasti pelayanan tetap ada dalam setiap ibadah kita. Nah, jadi mungkin ada yang sudah pelayanan sudah sampai 1 tahun mungkin atau lebih. Nah, kita itu sudah dikasih waktu sama Tuhan untuk kita boleh berkembang. Memang setiap orang itu berbeda-beda. Hanya saja apakah untuk kita tahu waktu yang Tuhan mau supaya kita bisa on point targetnya, misal sesuai deadline-nya untuk mencapai tujuan itu. Nah, misalnya supaya pengen tahu untuk seperti apa deadline-nya itu. Nah, mungkin setiap teman-teman tuh berbeda. Ada juga Tuhan yang masih ngasih kesempatan untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi. Nah, tapi beberapa orang Kristen yang aku jumpai itu, dan juga banyak di yang lain lah. Nah, dia itu hanya Kristen saja, jadi dia bahkan sudah menemukan talentanya. Bahkan juga ada yang belum menemukan talentanya. Bahkan juga ada yang belum menemukan tujuan hidupnya, ada yang sudah. Nah, setelah mereka sudah tahu apapun belum tahu, banyak dari mereka yang masih bisa dikatakan dia itu kehidupan rohaninya dalam sehari-hari itu bobrok. Jadi yang aku mau sampaikan itu supaya kita bisa menjadi kapasitas yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau. Kita itu harus punya kapasitas yang besar. Nah, untuk mencapai kapasitas yang besar itu kita perlu yang namanya seperti ini di ayat yang 23, kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil itu seperti apa? Ya seperti kita dalam mau membantu orang tua atau kehidupan kita sehari-hari mencerminkan enggak kasih Tuhan. Nah, jadi setiap kita mau setia dalam perkara kita apapun itu, maka Tuhan pasti akan menaikkan kapasitas kita. Jadi cuman satu hal yang mau aku sampaikan tentang kapasitas hati. Mari kita bertumbuh dalam iman kita dan juga kapasitas hati kita supaya boleh memuliakan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Oke. Dan sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan ya Tuhan Yesus, yang masih boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami boleh belajar ya Tuhan Yesus tentang kapasitas hati kami ya Tuhan Yesus, bagaimana apa yang sudah Engkau berikan tujuan hidup kepada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mencapainya sesuai dengan tujuan yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus, dan mungkin dengan waktu yang Engkau inginkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam pagi hari ini sampai besok ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. God bless.